Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Praktek melaksanakan sholat. Secara umum, sholat fardu 5 waktu ini memiliki cara pelaksanaan yang sama satu dengan lainnya. Hanya saja perbedaannya terletak pada niat, jumlah rakaat, dan waktunya. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama ada takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar saat memulai sholat. Dengan takbiratul ihram berarti kita sudah benar-benar masuk dalam sholat, sehingga apa yang sebenarnya boleh dilakukan sebelum sholat seperti makan dan minum misalnya, saat itu sudah tak boleh lagi. Memasang niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Berdiri bagi yang mampu. Setelah itu disunahkan membaca doa iftitah. Doa iftitah merupakan doa dalam sholat yang dibaca setelah takbiratul ihram atau sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Dalam sholat, sunnah maupun wajib, bacaan doa iftitah hukumnya sunnah. Artinya dikerjakan akan mendapat pahala, tetapi jika tidak pun tidak apa-apa. Meski begitu, sholat seseorang bisa dinilai tidak sempurna tanpa bacaan iftitah ini. Keutamaannya juga terbilang banyak sehingga sayang jika dilewatkan. Bacaan doa iftitah bunyinya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, Allah maha besar lagi sempurna kebesarannya. Segala puji baginya dan maha suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Salat seseorang tidak sempurna hingga ia bertakbir memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian membaca Al-Quran yang mudah baginya. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Hadis sahih. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sudah hal yang dianjurkan setelah menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah pada saat salat adalah membaca kata amin. Hal ini berlaku baik bagi orang yang membaca surat tersebut ataupun bagi orang yang mendengarkan. Anjuran ini didasarkan pada salah satu hadis. Diceritakan dari sahabat Wail bin Hujr, ia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu Nabi mengucapkan amin dengan mengeraskan bacaannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bila tidak bisa, maka membaca ayat apapun dalam surat Al-Quran yang diketahuinya. Boleh membaca zikir-zikir bila tak satu pun ayat yang diketahui.
Jika tetap tak bisa, maka cukup dengan berdiam yang lamanya seukuran orang membaca Al-Fatihah. Setelah itu dilanjutkan dengan rukuk. Caranya rukuk, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya ketika Rasulullah rukuk, beliau menempatkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya, kemudian membuka dan merenggangkan jari-jari seolah menggenggam kedua lutut, meratakan punggung hingga sejajar dengan kepala, menegangkan serta merenggangkan kedua siku dari badan. Kemudian rukuklah sampai engkau tenang atau tumakninah dalam keadaan rukuk. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum rukuk, takbir terlebih dahulu, baru kemudian rukuk sambil membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Artinya, Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujiannya. Setelah rukuk, dilanjutkan dengan i'tidal, bangkit tegak berdiri sembari mengangkat kedua tangan setinggi telinga untuk laki-laki dan setinggi dada untuk wanita, sambil membaca tasmi', Sami Allah liman hamidah. Semoga Allah mengabulkan panjatan doa hamba yang memujinya. Saat berdiri dan bangun dari rukuk, tubuh harus tegak dan diam di tempat. Pada posisi i'tidal ini tidak diperbolehkan berdiri dalam waktu yang sangat lama. Pada saat tengah melakukan gerakan i'tidal, disunahkan untuk tangan dilepas serta tidak melakukan sedekat. Lamanya waktu berdiri ketika melakukan i'tidal tidak melebihi lamanya berdiri pada saat membaca surat pendek Al-Fatihah. Setelah tasmi', kemudian membaca tahmid. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya, ya Allah Tuhan kami, bagimulah segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesudah itu. Setelah i'tidal kemudian sujud. Tuntunan sujud yang benar adalah yang pertama, menempelkan dahi dan hidung di lantai. Nabi Muhammad SAW menempelkan dahi dan hidungnya ke lantai. Yang kedua, meletakkan kedua tangan di lantai sejajar dengan pundak atau telinga. Nabi Muhammad SAW meletakkan kedua tangannya ketika sujud sejajar dengan pundaknya, dan terkadang beliau meletakkan tangannya sejajar dengan telinga. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, sanad sahih. Yang ketiga, merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Nabi Muhammad SAW merapatkan jari-jari tangan ketika sujud. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi dan disahihkan Al-Albani. Yang keempat, punggung lurus, kedua lengan diangkat dan tidak menempel di lantai. Hendaknya lurus ketika sujud, dan jangan kalian merapatkan lengan kalian sebagaimana dilakukan anjing. Hadis riwayat Bukhari. 5. Lengan atas dibuka sehingga jauh dari badan. Jika engkau sujud, maka letakkan kedua tanganmu di lantai dan angkat sikumu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, menempelkan kedua lutut di lantai. Nabi Muhammad SAW bersabda, kami diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, salah satunya bertumpu pada lutut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, meletakkan ujung-ujung kaki dan ditekuk sehingga ujung-ujungnya menghadap kiblat. Beliau menghadapkan punggung kakinya dan ujung-ujung jari kaki ke arah kiblat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Yang kedelapan, merapatkan tumit. Beliau merapatkan kedua tumitnya ketika sujud. Hadis riwayat At-Tawawi dan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan Al-Albani. Selama sujud, membaca bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Artinya, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan segala pujiannya. Kemudian bangkit dan duduk di antara 2 sujud. Apabila kamu sujud, sujudlah dengan meletakkan seluruh anggota sujud. Dan jika kamu bangkit dari duduk, maka duduklah dengan bertemu pada kaki kirimu. Hadis riwayat Abu Dawud. Cara duduk yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah dengan membentangkan kaki kirinya, lalu duduk di atas telapak kaki kirinya itu dan menegakkan telapak kaki kanannya serta menghadapkan jari-jari kaki kanannya ke arah kiblat sambil membaca
Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Tuhan, ampunilah diri ini, sayangilah, perbaikilah, dan angkatlah derajat hamba. Berilah hamba rezeki dan ampunan sebanyak-banyaknya. Sambil tumakniyah atau diam, tidak bergerak sejenak dalam 4 rukun sebelumnya. Kemudian dilanjutkan sujud kembali. Selama sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan segala pujiannya. Dibaca 3 kali. Kemudian bangkit dari sujud sampai tegak berdiri, membaca takbir dan memasuki rakaat kedua, membaca Al-Fatihah dan surah pendek lagi. Kemudian dilanjutkan dengan rukuk dan tidak sampai sujud kembali. Di rakaat kedua dari sujud kita melakukan tasyahud. Tasyahud awal dan akhir dibedakan dari posisi duduk. Sebagian masyarakat menyebut dengan istilah bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir, duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir. Jika tasyahud awal hanya cukup pada salawat pada Nabi Muhammad SAW, sementara dalam tasyahud akhir dilanjutkan dengan salawat untuk keluarga Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS serta keluarga Nabi Ibrahim AS. Untuk bacaan tasyahud awal atau tahiyat awal berikut bunyinya: At-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya segala kehormatan dan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu punya Allah. Keselamatan atas Nabi Muhammad, juga rahmat dan berkahnya. Keselamatan dicurahkan kepada kami dan atas seluruh hamba yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kembali berdiri tegak dan melakukan takbir lagi, memasuki rakaat ketiga dan seterusnya sampai sujud kembali. Hal ini dilakukan sesuai dengan jumlah rakaat salat yang sedang dilaksanakan. Teruntuk salat yang jumlahnya rakaatnya hanya 1 maupun 2, kita langsung melakukan tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Sayyidina Nabi Muhammad SAW, dan juga limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada keluarga Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Bagaimana telah engkau limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Sayyidina Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Sayyidina Nabi Ibrahim. Limpahkanlah keberkahan kepada Sayyidina Nabi Muhammad dan kepada keluarga Sayyidina Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Sayyidina Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Sayyidina Nabi Ibrahim. Di seluruh alam semesta sesungguhnya engkau adalah maha terpuji lagi maha agung. Dari Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah SAW mengajari kami tasyahud seperti mengajari surat Al-Quran. Beliau berkata, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Jadi sampai di sini hukum membaca doa tasyahud atau tahiyat adalah wajib. Kedua, hukum membaca sholawat. Membaca sholawat dalam rakaat terakhir hukumnya wajib. Ia juga rukun sholat yang tak boleh ditinggalkan. Hal ini didasarkan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang bunyinya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56.
Para ulama bersepakat bahwa membaca sholawat di luar sholat hukumnya tidak wajib. Karena itu perintah dalam ayat di atas dimaknai sebagai kewajiban membaca sholawat di dalam sholat. Tempat yang paling sesuai dengan bacaan sholawat ini adalah di akhir sholat sebelum salam, setelah membaca doa tasyahud. Demikian keterangan dari kitab At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib. Jadi penambahan kata Sayyidina dalam bacaan sholawat di dalam doa tahiyat bukan termasuk rukun sholat, tidak dibaca pun sholat tetap sah. Menurut sebagian keterangan, membaca Sayyidina hukumnya sunnah, akan berpahala jika dilakukan, tidak akan mendapatkan hukuman jika ditinggalkan. Ada pula yang berpendapat statusnya tidak sampai sunnah, tetapi lebih utama dia lakukan saja. Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syata' Ad-Dimyati Asy-Syafi'i dalam kitabnya I'anatul Thalibin berkata, wa qawluhu inna Muhammadar Rasulullah al-awla dzikrus ziyadah yanna al-afdala sulukul adab. Perkataan wa anna Muhammadar Rasulullah yang lebih utama adalah menyebutkan kata sayyid. Hal ini karena yang lebih utama adalah menerapkan adab kepada Rasulullah SAW. Jadi jika Anda ragu tentang masalah ini, ketahuilah bahwa tidak membaca Sayyidina, sholat Anda tetaplah sah. Tidak masalah tidak membacanya. Namun dengan membaca Sayyidina, Anda akan mendapatkan keutamaan menjaga adab di hadapan Rasulullah SAW, sebagaimana keterangan di atas. Doa setelah tahiyat akhir. Pada saat tasyahud akhir, diharuskan membaca tahiyat akhir dan bersolat kepada Nabi setelahnya. Kemudian dianjurkan membaca doa setelah baca tahiyat akhir dan sholawat, bahkan makruh meninggalkannya. Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Fathul Mu'in yang artinya disunahkan pada tasyahud akhir berdoa setelah membaca doa tahiyat akhir seluruhnya, sementara pada tasyahud awal makruh berdoa karena tujuannya untuk meringankan atau mempercepat, kecuali kalau imam belum selesai tasyahud awal. Dalam kondisi itu dibolehkan berdoa. Keutamaan ini tertulis dalam Imam Muslim pada kitab sahihnya menyebutkan riwayat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda yang artinya, jika kalian selesai melakukan tasyahud akhir, berlindunglah pada Allah dari 4 hal: azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan keburukan Dajjal yang terhapus dari rahmat Allah. Fitnah Dajjal begitu besar sehingga dapat mempengaruhi umat Islam. Untuk itu tingkatkan doa agar selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah doa setelah tahiyat akhir agar terhindar dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur, siksa api neraka, fitnah kehidupan dan kematian, serta berlindung dari fitnah Dajjal. Setelah selesai membaca doa tersebut, dilanjutkan dengan salam. Pembuka salat adalah thaharah, yang menandai diharamkannya atau semua gerakan dan perkataan selain gerakan dan perkataan salat. Salat adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam. Hadis riwayat Abu Daud. Salam dilakukan dengan menoleh ke kanan hingga pipi terlihat dari belakang. Kemudian menoleh ke kiri hingga pipi terlihat dari belakang sambil mengucapkan salam. Bunyinya salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan serta rahmat Allah terlimpah untukmu. Sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW biasanya salam ke kanan dan ke kirinya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, dan menoleh ke kiri hingga terlihat putihnya pipi beliau. Hadis riwayat Abu Daud Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.